Kegiatan yang pertama yaitu adalah untuk mengetahui kandungan karbohidrat pada suatu makanan. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Adapun alat dan bahan yang akan digunakan dalam percobaan ini adalah yang pertama, ada piring plastik 1 buah, pipet 1 buah, pisang 1 iris kecil, apel 1 iris kecil, nasi 2-3 butir, telur rebus bagian putihnya saja 1 iris kecil, tahu putih 1 iris kecil, margarin seujung sendok, biskuit 1 potong kecil, tepung terigu 1 sendok kecil, gula pasir 1 sendok kecil, kentang 1 iris kecil, dan yang terakhir ada kalium iodida 10 ml. Di sini kami menggantinya dengan betadine. Langkah berikutnya, kita tetesi satu persatu bahan makanan dengan 2-3 tetes larutan yodium. Di sini kita menggunakan larutan betadine. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu Dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini. Setelah kita amati bahan-bahan yang sudah kita tetesi dengan betadine, di sini terlihat bahwa yang pertama ada tahu, itu warnanya berubah menjadi ungu kebiruan. Berikutnya ada nasi, di sini sudah berubah warna menjadi warna biru. Berikutnya ada pisang, berubah warnanya menjadi biru keunguan. Sedangkan putih telur di sini warnanya tetap. Di sini ada apel juga warnanya tetap. Berikutnya ada biskuit, di sini warnanya berubah menjadi warna ungu. Tepung terigu warnanya juga berubah. Gula pasir di sini warnanya tetap. Dan yang terakhir yaitu kentang, berubah warnanya menjadi warna ungu. Berdasarkan percobaan yang sudah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa kandungan zat makanan yaitu karbohidrat dalam suatu bahan makanan dapat diidentifikasi melalui sebuah pengujian menggunakan larutan betadine. Hasil pengujian akan menunjukkan perubahan warna pada bahan makanan yang telah ditetesi betadine tersebut. Dengarkanlah kesungguhan ini. Kegiatan yang kedua yaitu menguji kandungan lemak pada bahan makanan. Adapun tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung lemak. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu yang pertama ada piring plastik 1 buah, pipet 2 buah, kertas coklat sampul buku ukuran 10 x 10 cm sebanyak 12 lembar. Yang keempat, lampu senter 1 buah. Yang kelima, lilin 1 buah. Yang keenam, sendok 1 buah. Ketujuh, kemiri 2 butir. Kedelapan, margarin 1 sendok kecil. Kesembilan, wortel 1 buah. Kesepuluh, seledri 1 tangkai. Kesebelas, biji jagung kering 1 genggam. 12, singkong kering 1 iris. Ke-13, kacang tanah yang dikupas kering 3-5 butir. 14, pepaya potong 1 potong kecil. 15, santan 1-3 sendok teh. Ke-16, minyak goreng 5 ml. Ke-17, susu 1-3 sendok teh. Yang terakhir ada air sebanyak 5 ml. Akulah yang terbaik untukmu. Pertama-tama, kita teteskan beberapa tetes minyak di atas kertas coklat. Lalu kita ratakan.
kita teteskan pula beberapa tetes air di kertas coklat. Setelah menunggu selama 10 menit, kita akan membandingkan keduanya. Kita akan menghadapkan kepada cahaya apakah ada perbedaan antara minyak goreng dan air. Pertama, kita arahkan kertas coklat yang telah ditetesi minyak goreng ke cahaya. Dapat terlihat di sana kertas coklat membekas. Untuk berikutnya, yang kertas yang kita tetesi dengan air, kita hadapkan ke cahaya. Ternyata di sana tidak ada bekas sedikit pun. Di sini sangat terlihat perbedaannya, di mana kertas coklat yang kita tetesi dengan minyak goreng ada membekas, dan untuk kertas coklat yang kita tetesi dengan air tidak ada bekas sedikit pun. Kesimpulannya, bahan yang mengandung lemak akan meninggalkan bekas pada kertas coklat, sedangkan bahan yang tidak mengandung lemak tidak akan menghasilkan bekas pada kertas. Nah, percobaan ini kita akan menjadikan sampel untuk percobaan yang berikutnya, di mana minyak goreng mengandung lemak dan air tidak mengandung lemak. Untuk yang selanjutnya, kita akan melakukan hal yang sama untuk semua bahan. Untuk bahan yang cair kita akan menggunakan pipet, dan untuk bahan yang padat kita akan oleskan ke kertas coklat. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini akan ku sampaikan hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini, akulah yang terbaik untukmu. Setelah selesai semua, kita diamkan selama 10 menit dan lalu kita lihat perubahannya. Setelah kita diamkan selama 10 menit, kita akan mengamati dan juga membandingkan dari semua bahan yang mana yang mengandung lemak dan mana yang tidak. Kita akan menggunakan bantuan senter. Yang pertama ada susu dan pepaya. Dapat terlihat pepaya tidak membekas, sedangkan susu membekas. Berikutnya ada santan dan biji jagung. Santan membekas, sedangkan biji jagung tidak. Yang berikutnya ada margarin dan seledri, di mana margarin membekas, sedangkan seledri tidak.
yang pertama dan Selanjutnya ada kacang tanah dan singkong. Kacang tanah membekas, sedangkan singkong tidak. Dan yang terakhir ada kemiri dan wortel, di mana kemiri membekas, sedangkan wortel tidak. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam percobaan ini adalah nampan plastik 1 buah, lilin 1 buah, sendok makan 1 buah, korek api 1 buah, gula pasir 1 sendok, putih telur yang telah direbus 1 iris, roti 1 iris kecil, tempe 1 iris kecil, daging ayam 1 iris kecil, tepung terigu 1 sendok makan, bulu ayam 1 helai, seledri 1 batang, dan yang terakhir kangkung 1 batang. Selanjutnya kita bakar bulu ayam. Dengarkanlah wanita Lalu pujaanku, kita cium baunya. malam ini akan Bau ku dari bulu ayam ini akan sampaikan kita jadikan kontrol untuk menguji kandungan protein hasrat pada bahan suci makanan yang lain. kepadamu Langkah dewiku. berikutnya kita bakar satu persatu bahan yang akan kita Dengarkanlah uji. kesungguhan ini, Seledri, aku ingin mempersuntingmu untuk yang pertama lalu kita amati baunya. dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Berikutnya kita uji roti. Berikutnya tempe. Dengarkanlah wanita pujaanku, malam ini Selanjutnya, akan ku kita uji sampaikan daging ayam. hasrat suci kepadamu dewiku. Dengarkanlah kesungguhan ini, aku ingin Bahan berikutnya kita coba mempersuntingmu terhadap gula. untuk yang pertama dan terakhir. Jangan kau tolak dan buatku hancur. Ku tak akan mengulang untuk meminta satu keyakinan hatiku ini. Akulah yang terbaik untukmu. Terakhir kita coba pada bahan tepung terigu. Berdasarkan hasil percobaan yang sudah dilakukan, di sini kesimpulannya, bahan makanan yang mengandung protein itu terdiri dari telur, roti, tepung terigu, daging ayam, dan tempe. Sedangkan bahan yang lainnya tidak mengandung protein karena setelah pembakaran bahan
bahan-bahan yang mengandung protein itu sama dengan bau bulu ayam. Sedangkan yang tidak mengandung protein itu baunya tidak sama dengan bau bulu ayam.